tentunya kita harus berniat. Ingat, niat harus dipasang dari malam hari, ya. Kata Nabi SAW, "Malam yubaiti siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak pasang niat sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Dan ini berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kita boleh pasang niat di pagi hari. Ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, "Aindaki ta'am?" Ada makanan enggak? Kata istrinya, tidak ada. Kata Nabi, "Idzan fa ana shaim." Kalau gitu saya puasa, ya. Demikian juga diriwayatkan dari banyak sahabat, dari Abu Hurairah, dari Abu Talha Al-Ansari, kemudian dari Hudzaifah bin Yaman, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Hudzaifah bin Yaman, ya. Kemudian juga dari Ibnu Abbas yang saya sudah sebutkan, ya. Mereka diriwayatkan dari dalam Sahih Al-Bukhari, mereka sahabat ini, ya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu juga, kalau mereka bertanya kepada istri-istri mereka, "Ada sarapan pagi enggak?" Kata istrinya, "Tidak ada." Kata mereka, "Kalau begitu kami puasa." Kalau gitu kita puasa, ya. Seandainya semua suami seperti ini, luar biasa, ya. "Istriku ada sarapan enggak?" "Enggak ada." "Kalau gitu papi puasa." "Ada sarapan enggak besoknya lagi?" "Enggak ada." "Kalau gitu papi puasa." Besoknya lagi, "Besok ada sarapan enggak mami?" "Enggak ada." "Mami ngapain aja?" Jadi nah, kalau puasa wajib harus dari malam hari. Apakah harus melafalkan niat? Jawabannya tidak perlu, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tidak ada Nabi melafalkan niat dalam hadis sahih, tidak ada dalam hadis dhaif, tidak ada dalam hadis palsu juga tidak ada, ya. Demikian juga sahabat ribuan tidak diriwayatkan dari mereka melafalkan niat, ya. Oleh karena cukup terbetik dalam hati kita sudah berazam untuk puasa, maka sudah cukup. Seorang kalau pasang jam waker untuk bangun sahur, berarti dia sudah niat. Buktinya dia sudah pasang jam waker. Kalau seorang beli nasi bebek Madura untuk sahur, berarti dia sudah niat untuk apa? Sahur. Sudah cukup. Itu sudah niat sahurnya. Baik. Ustaz, bolehkah kita puasa niat langsung 1 bulan? Lebih hati-hati tiap malam kita berniat. Tapi sebagian ulama memberi rukhsah, seperti ulama Syafi'iyah, boleh berniat langsung 1 bulan penuh. Kenapa? Dalilnya apa? Karena Allah menilai Ramadan 1 paket 1 bulan, bukan per hari. Dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Syahrani la yanqusan, syahra Aidin, Ramadan wa Dzulhijjah." Kata Nabi dalam Sahih Al-Bukhari, 2 bulan yang tidak akan berkurang nilainya, yaitu 2 bulan yang ada lebarannya. Ramadan, puasa yang diakhiri dengan lebaran, kemudian Dzulhijjah, haji yang di tengah-tengahnya ada lebaran apa? Haji. Maksudnya apa 2 bulan ini tidak akan berkurang? Para ulama menjelaskan maksudnya bulan itu terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Nah, menurut Nabi 29 hari puasa sama dengan 30 hari puasa, nilainya sama saja. Nilainya sama saja. Bahkan dalam hadis Sunan Abi Dawud dan Ibnu Mas'ud, kebanyakan Rasulullah SAW berpuasa itu 29 hari daripada 30 hari. Jadi Nabi menjelaskan, Anda puasa 29 hari atau Anda puasa 30 hari sama saja nilainya di sisi Allah. Ini kata Ibnu Hajar, berarti Allah tidak menilai per hari, tapi Allah nilai per paket. Yang penting satu bulan. Jadi Ramadan dilihat bukan per hari, tapi satu bulan. Kalau dilihat 1 per bulan, 1 paket per bulan, berarti seorang boleh berniat langsung 1 bulan. Ini sisi pendalilan disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Baik. Pertama kali puasa, sejarah puasa, pertama kali Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Rasulullah SAW berpuasa, mewajibkan kepada para sahabat puasa hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Dan Rasulullah SAW di awal-awal datang ke kota Madinah suka untuk menyepakati ahlul kitab, ya, dengan harapan ahlul kitab tersebut bisa masuk ke dalam Islam. Ya, Rasulullah SAW menyelisih orang musyrikin dan bersepakat dengan apa? Ahlul kitab di awal-awal Islam. Ya, makanya Nabi SAW waktu sholat juga di awal-awal menghadap apa? Baitul Maqdis. Itu kiblatnya Yahudi. Namun setelah itu 16 bulan dirubah oleh Allah menghadap ke Ka'bah, ya. Demikian juga Nabi SAW di awal datang kota Madinah puasa seperti ahlul kitab, puasa hari Asyura. Hari Asyura puasanya hukumnya wajib. Kemudian setelah itu pada tahun 2 Hijriah turun firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagian diwajibkan atas ahlul kitab sebelum kalian. Maka wajiblah puasa bulan Ramadan, maka akhirnya puasa Asyura hukumnya jadi mansukh dari wajib menjadi sunnah. Wajib menjadi apa? Sunnah. Awal tahun 2 Hijriah, sehingga yang wajib jadi puasa Ramadan berapa hari? 1 bulan, 30 hari atau 29 hari.
Namun di awal diwajibkan puasa bulan Ramadan sama, mirip dengan puasanya Ahlul Kitab. Sebagaimana penjelasan Ibnu Jarir At-Tabari. Ahlul Kitab dahulu mereka puasa tanpa sahur. Demikian juga para sahabat di awal diwajibkan puasa tanpa sahur. Aturannya, barang siapa yang sudah tidur malam, sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Artinya kalau ada seorang tidur jam 9, sudah enggak boleh makan lagi dan minum. Kalau dia terjaga jam setengah 10 kehausan, enggak boleh minum lagi. Kenapa? Kalau sudah tidur tidak boleh lagi makan dan minum. Dan inilah cara puasanya Ahlul Kitab. Berjalanlah puasa seperti ini puasa yang sangat berat. Sampai akhirnya terjadi suatu peristiwa, seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dia bekerja di siang hari, dia berpuasa, kemudian waktunya berbuka dia pulang ke rumah. Tanya sama istrinya, ada makanan buat berbuka atau tidak? Kata istrinya tidak ada. Sekali lagi sahabat ini tidak ngomel-ngomel. Kamu ini ngapain aja, saya kerja dari siang. Jadi para sahabat tuh orangnya sangat apa? Tidak suka ngomelin istrinya ya. Ya, sama istrinya juga tidak ngomelin suaminya sama. Maka istrinya bilang, "Tunggu, saya cari makanan dulu." Istrinya pergi cari makanan, faghalabatu ainahu. Dia ngantuk, ketiduran. Aturannya kalau sudah tidur enggak boleh apa? Makan. Akhirnya istrinya bawa makanan, lihat suaminya tidur, kata istrinya, "Khaybatan lak, rugi engkau wahai suamiku." Rugi. Sudah enggak bisa makan, enggak bisa minum, enggak bisa berhubungan juga. Dalam sebagian riwayat, dalam riwayat mursal disebut oleh Ibnu Hajar, dia terbangun. Istrinya, "Kamu terbangun dia. Kamu belum tidur kan?" Kata suaminya, "Sudah." "Belum tidur?" "Sudah." Enggak boleh makan dan enggak boleh minum. Akhirnya dia pun tidak makan terus sampai besok puasa lagi. Siang harinya ghusyiya alaihi, dia pun pingsan. Maka sampailah kabar ini kepada Nabi SAW bahwasanya Qais bin Sirmah pingsan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian malam hari untuk bergaul dengan istri-istri kalian. Sehingga firman Allah, "Fal ana basyiruhunna wa batagu ma kataballahu lakum." Kalau malam hari silakan gaulilah istri-istri kalian. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas benang putih dari benang hitam, sampai terbit fajar. Fafarihu farahan syadidan. Kaum muslimin waktu turun ayat ini mereka gembira luar biasa. Antum coba antum bayangkan antum jadi sahabat. Aturan pertama malam enggak bisa berhubungan dengan istri. Kemudian tidak boleh makan, tahu-tahu berubah hukumnya. Boleh sampai subuh. Semangat atau tidak? Semangat. Para sahabat gembira dengan gembira yang luar biasa. Kita pun sangat gembira. Kita bilang alhamdulillah sahabat tadi pingsan. Kita bilang jazakallah khairan. Kalau dia tidak pingsan, kita yang pingsan. Pingsan di siang hari, pingsan di malam hari. Baik hadirin hadirat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sejak itu maka berubahlah aturan, ada namanya sahur. Menyelisihi puasanya Ahlul Kitab. Makanya dia mengatakan al-faslu baina siyamin wa siyami Ahlul Kitab akalatus sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab adalah makan sahur. Maka berubah aturannya sejak saat itu, sejak pingsannya Qais bin Sirmah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Maka ingat, di antara sunnah ibadah yang sangat mulia adalah makan sahur.